Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi di dalam persekutuan doa malam pada hari ini, Kamis 13 Oktober 2022. Bersama saya Pendeta Nathaniel Valentino Soeki. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi terlebih dahulu dari NKB 204, Di Dunia yang Penuh Cemar. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, tibalah saatnya bagi kami untuk membaca
dan mendengarkan firman. Berikanlah hikmat-Mu kepada kami, agar kami mengerti dan memahami apa yang menjadi kehendak-Mu itu. Inilah kami anak-anak-Mu, kami siap menyambut kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan dari 2 Timotius 3 ayat 14 sampai 17. Demikianlah firman Tuhan tertulis. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk pengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia, kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Berkatilah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan di sepanjang kehidupan kita setiap hari. Haleluya. Saudara terkasih, Kevin Sanjaya Sukamulya dan Markus Fernaldi Gideon adalah pebulu tangkis muda asal Indonesia yang dijuluki The Minions. Mereka dijuluki The Minions seperti karakter kurcaci kuning dalam film animasi The Despicables, karena ukuran tubuh mereka yang kecil tetapi lincah. Meskipun tubuh mereka kecil, mereka berhasil menyabet medali emas pada ajang olahraga Asian Games 2018 di Indonesia. Kita tidak akan banyak berbicara soal ukuran tubuh mereka yang kecil atau capaian-capaian prestasi mereka yang gemilang. Tetapi kita akan membicarakan mereka sebagai seseorang yang memiliki keterampilan dalam bidang olahraga bulu tangkis. Kevin dan Markus sangat lihai dalam mengayunkan raket dan menangkis kok di lapangan bulu tangkis. Kevin dan Markus tidak menjadi ahli bermain bulu tangkis karena sekali latihan atau 2 kali latihan saja. Mereka bukan hanya sekedar latihan sebulan sekali, tetapi latihan secara rutin. Latihan yang dilakukan secara teratur, konsisten, dan terus-menerus. Latihan yang rutin ini membuat mereka semakin tangkas dalam menghadapi lawan-lawan mereka di arena bulu tangkis. Saudara terkasih, sebagai anak-anak Tuhan, kita ibarat atlet bulu tangkis. Kita tidak akan sanggup berhadapan dengan lawan yang kuat jika kita tidak berlatih. Sebagai anak-anak Tuhan, kita hidup di tengah situasi zaman yang terus berubah. Agar kita tidak tergerus oleh situasi zaman, kita perlu melatih otot-otot kerohanian kita. Maksudnya adalah kita perlu membekali diri kita dengan firman Tuhan. Pemahaman yang dalam akan firman Tuhan membuat kita teguh dalam menghadapi situasi masa kini. Jika kita tidak memiliki pemahaman firman Tuhan yang mendalam, kita tentu akan mudah digoyahkan oleh zaman dan disesatkan olehnya. Itulah nasihat yang hendak disampaikan Paulus kepada Timotius, anak rohaninya, yang sedang melayani sebagai pemimpin jemaat di Efesus. Di Efesus, Timotius berhadapan dengan 2 tantangan serius. Pertama adalah penganiayaan, kedua adalah kesesatan. Paulus mengajak Timotius untuk berpegang pada kebenaran yang telah diterimanya dan diyakininya. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 14 ada frasa begini, berpegang pada kebenaran yang telah diterima, yang diterjemahkan dari bahasa Yunani ois emates, yang berarti berpegang pada apa yang telah engkau pelajari. Jadi untuk menghadapi penganiayaan dan penyesatan, Paulus mengajak Timotius untuk mengingat apa saja yang sudah dipelajarinya dari ibunya Yunike dan neneknya Lois. Kehidupan belajar orang Yahudi adalah kehidupan yang dilalui dengan disiplin. Bukan sesuatu yang hanya dilakukan sekali saja, tetapi sepanjang hidup dari seorang itu masih kecil. Dari sejak berusia 8 hari, yaitu saat seorang bayi telah disunat, tanda bahwa anak tersebut akan dipelihara di dalam bimbingan hukum Taurat. Anak-anak Yahudi sudah diperkenalkan pada kitab suci oleh orang tua mereka.
baik melalui pembacaan kitab suci maupun cerita-cerita tentang sejarah keselamatan Israel. Hal ini dilakukan oleh orang tua sebagaimana firman Tuhan yang tertulis dalam Ulangan 6 ayat 6-9. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumah, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbang. Saudara terkasih, jadi Paulus menasihati Timotius untuk mengingat pelajaran yang sudah ia pelajari dari sejak kecil melalui ibu dan neneknya itu. Pelajaran yang diberikan secara terus-menerus dan konsisten, bukan pelajaran formal yang sekadarnya, tetapi pelajaran yang terprogram, pelajaran yang menjadi disiplin hidupnya. Dari nasihat Paulus kepada Timotius ini, kita mempelajari suatu hal penting, yaitu bahwa mempelajari firman Tuhan adalah hal yang penting bagi kita untuk menghadapi perubahan-perubahan zaman. Seringkali kita merasa cukup dengan mendengar firman Tuhan dalam khotbah-khotbah minggu. Sebenarnya hal itu tidaklah cukup. Kita mesti mendalami firman Tuhan dengan cara yang lain. Misalnya melalui persekutuan. Kita membicarakan firman Tuhan secara spesifik dan mendalam. Kita bisa bertanya dan berargumentasi untuk mempertajam wawasan religius kita. Kita bisa melakukannya di dalam PA-PA maupun persekutuan-persekutuan di wilayah. Kita juga bisa mencoba untuk membuka buku-buku teologi yang lebih dalam. Bukan sekedar renungan harian. Renungan harian adalah hasil refleksi dari orang lain atas pembacaan Alkitab. Itu adalah bacaan teologi yang merupakan hasil dari perenungan orang lain. Kalau kita membaca buku-buku yang lebih dalam, maka kita akan dilatih untuk berteologi, dilatih untuk memahami pesan firman Tuhan yang lebih dalam. Dengan memiliki pemahaman firman Tuhan yang mendalam, maka kita akan sanggup berhadapan dengan orang-orang yang mampu atau seringkali memanipulasi Injil untuk kepentingannya sendiri. Kita akan sanggup mengingatkan sesama kita yang tersesat, sebagaimana yang tertulis dalam 2 Timotius 4 ayat 2. Dengan berpegang pada firman Tuhan yang dipelajari dengan tekun dan mendalam, maka pada saat itulah kita akan menjadi anak-anak Allah yang utuh dan lengkap. 2 Timotius 3 ayat 17 tertulis begini. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi. Kata diperlengkapi diterjemahkan dari kata Yunani artios, yang berarti sempurna atau perfect atau lengkap, komplit. Kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang lengkap atau utuh jika kita terus-menerus membuka diri kita untuk terus belajar dan mendalami kebenaran firman Tuhan secara konsisten. Saudara terkasih, jika seorang hidupnya tidak utuh atau kosong, bolong-bolong, kopong, maka kekosongan itu bisa menjadi celah bagi kekuatan demonik atau kekuatan jahat untuk menghancurkan kehidupan kita. Dalam perenungan firman Tuhan pada hari ini, kita diingatkan untuk memiliki semangat yang selalu lapar dan haus akan firman Tuhan. Membaca Alkitab setiap hari itu baik, tetapi mendalaminya melalui persekutuan-persekutuan, kelompok diskusi lebih baik lagi. Membaca renungan setiap hari itu baik, tapi membaca buku-buku dengan tema-tema teologi bisa menjadi lebih baik lagi. Kiranya Tuhan menuntun kita semua. Amin. Marilah kita bersatu di dalam doa. Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Dalam perenungan pada malam hari ini Kau mengingatkan kami agar kami mau terbuka untuk mendalami kebenaran firman. Bukan hanya meresapi sari-sari firman Tuhan, tetapi juga membuka kesempatan bagi kami untuk mendalami sampai akar-akarnya. Kami memiliki kelemahan untuk dapat memahami kebenaran firman Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Roh Kudus-Mu akan memberikan kami kekuatan, pengertian, sehingga kami dapat memahami kebenaran firman Tuhan yang sejati menurut kehendak-Mu. Di dalam syafaat ini kami berdoa secara khusus bagi gereja. Biarlah kami dapat hidup bersatu padu, saling mendukung satu dengan yang lain untuk menghadirkan damai
damai sejahtera di dunia ini. Biarlah kami sebagai GKI Taman Cibulu dapat berperan serta dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kami dapat memperjuangkan kesejahteraan. Kami dapat menjadi teladan. Kami dapat menjadi pionir untuk pekerjaan-pekerjaan baik yang memberdayakan masyarakat. Kami berdoa untuk pergumulan bangsa dan negara kami dan juga pergumulan yang ada di dunia, yaitu resesi ekonomi. Kami mengalami banyak hal yang mengkhawatirkan kami, tapi kami percaya Tuhan bahwa Engkau akan menolong kami agar kami dapat melalui badai itu. Kami percaya bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Kami berdoa Tuhan untuk kehidupan keluarga kami. Jagalah kehidupan keluarga kami. Biarlah kami dapat senantiasa bahu-membahu, saling memperlengkapi, saling mencukupi satu dengan yang lain. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau hadir dalam kehidupan keluarga kami untuk menjaga kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara terkasih, persekutuan doa malam pada hari ini